Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat tugas satu praktikum basis data. Nama saya Kaminasi Putri, berNIM 06162384 dari Teknik Sistem Informasi ITB Jakarta. Tutor dan materinya diri terima Eskom Engkos. Pada praktikum RW yang dipelajari pada modul ini terdapat 5 tahapan inti pembuatan ERP. Tahapan-tahapan tersebut itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut, menentukan atribut-atribut atau size dari masing-masing entiti beserta fungsi-fungsinya. Ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh hubungan relasi di antara himpunan entiti yang ada di sebab fungsi utama policy. Keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Kelima, melengkapi hubungan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif language. Berikut objek entity relationship dapat Anda lihat pada tabel ini. Ada 16. Yang pertama itu ada entity dengan atribut, 2 entity, ketiga entity nama, 4 relationship, 5 relationship, 6 atribut, ketiga multiple atribut, ke-8 atribut bingkai, ke-9 banyak atribut, ke-10 tidak spesifik, 11 satu tidak spesifik, ke-12 strict tidak spesifik, 13 itu 0,1, 14,1, 15 0,n, 16 1,n. Pada tahapan paksa ini diberikan contoh kasus untuk membuat ERD. Contoh kasusnya itu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengajar atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus tersebut, akan membuatnya sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Untuk melakukan identifikasi seluruh entiti, perlu memahami setiap kalimat dari kasus tersebut sampai menentukan entitas. Dari contoh kasus ini dapat diidentifikasi ada 3 entitas, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan yang ketiga dosen. Untuk pembuatan entiti itu menggunakan aplikasi Word, yaitu ini. Pilih yang entity relationship, lalu ambil entity dan masukkan ke mahasiswa, mata kuliah, dan dosen seperti ini. Dan sepertinya membuatkan entitinya. Yang kedua, menentukan atribut-atribut atau size dari masing-masing entiti beserta fungsi-fungsinya. Pada tahap kedua ini, menentukan atribut dari entiti yang teridentifikasi pada tahapan pertama. Dalam kasus yang tak dijelaskan atribut setiap entiti secara rinci, kasus tersebut menunjukkan secara rinci atribut yang maka atribut tersebut harus dijelaskan sesuai dengan penjelasan tersebut. Dan contoh atribut pada kasus tersebut adalah mahasiswa memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa, mata kuliah memiliki atribut kode angka dan nama angka, dosen memiliki atribut MID dan nama dosen. Berikutnya penerapan dari aplikasi ini. Itu entity ini
atribut lalu masukkan ini lalu tarik garis dimana ini pada untuk tahap kedua dan pada tahap yang ketiga mengidentifikasi dan menetapkan seluruh hubungan relasi di antara hubungan anggota yang ada di satu konstruksi setelah melakukan entity atribut tahap 3 melakukan identifikasi relasi manajemen beserta konstruksi. Dalam menentukan relasi itu memudahkan membuat matrik relasi pada setiap entitas. Contoh matrik relasi tersebut sebagai berikut. Pertama, bagi anggotanya itu mahasiswa, mata kuliah, dosen, pengajar, siswa, proyek, dosen. Pada mata kuliah tersebut mungkin antara satu dan membacanya itu dari kiri ke kanan seperti itu. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, dosen mengajar mata kuliah. Dosen mengajar
hmm, apa mata kuliah diajarkan oleh dosen. Penerapannya itu pada aplikasinya kita menambahkan dua relevansi itu meregistrasi dan mengasah. Dan pada tahapan keempat menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi itu menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Penambahan relasi dapat dilihat pada matriks relasi. Berikutnya adalah sesuai tahapan keempat, yaitu penambahan derajat kardinalitas. Dalam penambahan ini harus memahami proses antar entiti. Apakah antar entitas jadi satu persatu, satu ke banyak, atau banyak banyak. Untuk mengetahui derajat kardinalitas, dapat memperhatikan ringkasan dari proses tersebut. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Banyak mahasiswa mengambil minimal satu mata kuliah, sehingga diringkas berbentuk derajat kardinalitas. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak sebanyak. Dokter, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Dalam penerapannya adalah seperti ini. Untuk mengumpulkan ke relasi itu menggunakan sesuai pada tabel ini, yaitu satu deskripsi gambar penerapan seperti ini.
gunakan seperti ini. Keseimbangan benda-benda koordinasi menjelaskan ARD saling terhubung dan tergambar di belakang. Untuk membaca diagramnya itu sesuai dengan aplikasinya dapat dibaca banyak mahasiswa mengilustrasi banyak mata kuliah mengenai satu mata kuliah. Kedua, dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Untuk tahapan kelima, tahapan kelima untuk melengkapi himpunan universitas yang himpunan relasi dengan atribut dan deskripsi nanti. Untuk tahapan ini itu melengkapi himpunan universitas dan himpunan relasi dengan atribut deskripsi nanti. Padanya tahapan sebelumnya berpilihan relasi yang banyak yaitu antara mahasiswa dengan mata kuliah. Jadi jika setiap disiplin memiliki nilai banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah arti dan atribut adalah dimaknai dari setiap disiplin yang terhubung. Maka RD dapat dijelaskan dan saya dapat dilihat pada gambar angka ini. Kata Cina yang perbedaan tersebut.
mengenal aplikasi web atau entiti baru itu diregistrasi dan membentuk menjadi ada atribut baru diregistrasi dan membentuk entiti baru yaitu registrasi antara mengumpulkan atribut memiliki atribut NIM dan kode angka. Hasil RLD ini ditandai oleh garis-garis titik-titik tersebut yang ada di URL. Tadi titik-titik yang menandai hasil RLD tersebut. Itu bisa dengan proses karena adanya edisi baru pada registrasi yang diikuti oleh atribut yang dimuncul pada setiap entiti yang terhubung. Sekian dari saya, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.